Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita tentang Tarikh Al-Khulafa Ar-Rashidin, sejarah kehidupan Al-Khulafa Ar-Rashidin, 4 khalifah yang mendapatkan petunjuk. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab Al-Faruq, Uthman ibn Affan Dzun-Nurain, wa Abul Hasanain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa 'anis sahabati ajma'in. Habibati fillah azza wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau kita sudah memasuki pembahasan tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kita sudah bicarakan dari awal bagaimana nasab, bagaimana akhlak, bagaimana kehidupan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hingga kita sampai pembahasan tentang bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ditunjuk sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunjuk sebagai pemimpin sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah selesai pembaiatan beliau radhiyallahu anhu, beliau kemudian menaiki mimbar dan menyampaikan khutbah beliau untuk yang pertama kalinya saat beliau menjadi pemimpin kaum muslimin. Ahibati fillah azza wa iyyakum, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan seorang khalifah yang sederhana, seorang khalifah yang bukan seorang khalifah yang haus akan kepemimpinan, dan bukan seorang khalifah yang menjadikan kepemimpinan sebagai tangga untuk mendapatkan kekuasaan maupun kekayaan duniawi. Beliau setelah menjadi khalifah dan dari sebelum beliau menjadi khalifah hidup dengan begitu sederhana. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu semasa hidup beliau, semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan harta yang beliau miliki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Dan beliau rela hidup sederhana sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menjadi khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Atha ibn Sa'ib rahimahullah menceritakan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lammastukhlifa Abu Bakrin," tatkala Abu Bakar ditunjuk menjadi khalifah, "asbaha ghadiyan ila suq wa ala raqabatihi athwabun yattajiru biha." Beliau di pagi hari memanggul di atas pundak beliau pakaian-pakaian untuk beliau jual. Bayangkan, apakah ada saat ini pemimpin kaum muslimin yang masih keluar di pagi hari untuk berjualan di pasar? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melakukan demikian, sehingga tatkala di tengah perjalanan beliau berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, mereka berdua mengatakan kepada Abu Bakar, "Aina turidu ya khalifata Rasulillah?" Engkau ini mau kemana wahai Abu Bakar khalifah Rasulullah? Maka Abu Bakar seperti biasa mengatakan, "Saya mau ke pasar. Seperti yang kalian lihat, saya membawa kain, saya mau ke pasar, saya mau jualan."
Maka kemudian mereka berdua melarang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, la tasna' wa qad wulita amral muslimin. Jangan begitu, karena engkau sudah ditunjuk untuk memimpin kaum muslimin. Mengapa? Karena mereka berdua takut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan tersibukkan dengan hal tersebut, sehingga kemudian kepemimpinan kaum muslimin pun kurang fokus. Maka mereka berdua mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu demikian. Akan tetapi Abu Bakar kemudian mengatakan, kalau gitu dari mana saya akan memberi makan keluarga saya? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka mereka berdua mengatakan, intaliq hatta nafridha laka syai'an. Fantalaqa ma'ahuma fafaradu lahu kulla yaumin syatrashah. Maka kemudian mereka berdua mengatakan, ayo kita pergi, kami akan memberikan kepadamu dari Baitumalil Muslimin, dari perbendaharaan kaum muslimin, untuk kami berikan kepadamu agar engkau gunakan untuk memberi makan keluargamu, sehingga engkau tidak perlu berjualan di pasar. Maka kemudian mereka memberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk setiap harinya sekadar setengah daging kambing, agar ia gunakan untuk memberi makan keluarganya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun kemudian tidak lagi berjualan di pasar. Beliau seorang pemimpin yang sederhana. Haibati fillah azza wa iyyakum. Di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mendapati berbagai macam cobaan, sehingga kemudian beliau memiliki kebijakan-kebijakan yang beliau harus ambil untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Di antara kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau menetapkan seorang qadhi atau seorang hakim. Beliau juga menunjuk seorang sebagai bendahara, wazirul mal, sebagai menteri keuangan. Beliau radhiyallahu anhu juga membagi kepemimpinan wilayah kaum muslimin menjadi beberapa bagian dan menunjuk seorang gubernur untuk memimpin wilayah-wilayah tersebut. Dan beliau radhiyallahu anhu juga mengutus pasukan Usamah ibnu Zaid, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menuju negeri Romawi, memerangi orang-orang Romawi. Beliau radhiyallahu anhu juga mengutus dari pasukan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang murtad, untuk memerangi orang-orang yang keluar dari agama Islam, karena di zaman beliau banyak terjadi kemurtatan, di mana Jaziratul Arab sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dari mereka yang keluar dari agama Islam. Entah itu disebabkan karena mereka mengikuti pemimpin mereka yang mengaku sebagai nabi, ataupun mereka yang enggan membayarkan zakat. Kemudian di antara kebijakan yang beliau ambil juga adalah mengumpulkan Al-Qur'anul Karim dalam satu mushaf. Mengumpulkan Al-Qur'anul Karim yang sebelumnya hanya berada di dada-dada kaum muslimin, di dada-dada para penghafalnya, untuk kemudian dikumpulkan ke dalam satu mushaf. Dan di antara kebijakan yang beliau ambil adalah futuhat Islamiyah atau tausi'atu biladil Islam, memperluas dakwah kaum muslimin, memperluas dakwah Islam ke berbagai penjuru negeri, di antaranya ke wilayah Persia di daerah timur dan ke wilayah Romawi di daerah barat. Inilah di antara kebijakan-kebijakan
yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di masa kepemimpinan beliau, yang mana semua kebijakan-kebijakan tersebut walillahil hamdu wal minnah berhasil membawa kejayaan untuk agama Islam dan juga kaum muslimin, meskipun masa kepemimpinan beliau tidak lama, hanya 2 tahun dan beberapa bulan saja. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memimpin kaum muslimin hanya sekitar 2 tahun dan beberapa bulan saja. Akan tetapi dalam tempo yang begitu singkat tersebut, beliau radhiyallahu anhu berhasil mengembalikan kejayaan Islam yang sebelumnya banyak dari kaum muslimin yang murtad keluar dari Islam, dan beliau pun bahkan bisa memperluas wilayah kaum muslimin, menyebarkan agama Islam ini keluar Jaziratul Arab. Haibati fillah azallahu wa iyyakum. Kebijakan pertama yang beliau ambil adalah menentukan qadhi atau menentukan hakim dan juga menteri keuangan, di mana beliau radhiyallahu anhu menunjuk Umar bin Khattab menjadi seorang hakim, menjadi seorang qadhi, dan menunjuk Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah sebagai wazirul mal, sebagai menteri keuangan negeri kaum muslimin. Karena Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah, dan orang yang terpercaya dari kaum ini, dari umat ini adalah Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Maka tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditunjuk sebagai qadhi, sebagai hakim di masa kepemimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dalam masa 1 tahun tidak ada satupun orang yang mendatangi Umar untuk memperselisihkan suatu perkara. Dalam masa 1 tahun kepemimpinan Abu Bakar, tidak ada satu orang pun yang mendatangi Umar untuk memperselisihkan satu perkara pun. Wallahu alam, di antara sebabnya mungkin karena Umar bin Khattab adalah seorang yang syadidun fil haq atau syadidun alal haq, orang yang begitu tegas dalam membela kebenaran, sampai-sampai banyak orang yang takut. Dan insya Allah akan kita pelajari lebih dalam lagi tentang Umar radhiyallahu anhu dan kepemimpinan beliau nanti biiznillah taala setelah masa kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Habibtu fillah azallahu wa iyyakum. Di antara kebijakan yang beliau ambil juga adalah memecah atau membagi wilayah kaum muslimin ke dalam beberapa wilayah dan mengirimkan gubernur atau pemimpin-pemimpin amir untuk wilayah-wilayah yang beliau bagi tersebut. Beliau radhiyallahu anhu menunjuk Aitab bin Usaid untuk menjadi gubernur Makkah, dan menunjuk Uthman bin Abil As untuk menjadi gubernur Taif, menunjuk Al-Muhajir bin Abi Umayyah untuk memimpin San'a, dan menunjuk Ziyad bin Labid untuk memimpin Hadramaut, memimpin Ya'la bin Umayyah untuk wilayah Khawlan, dan mengutus Mu'adz ibn Jabal untuk wilayah Janad, dan Al-Ala ibn al-Hadrami untuk wilayah Bahrain, dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya untuk memimpin wilayah-wilayah yang lain. Beliau radhiyallahu anhu menjadikan Abu Ubaidah, Amr bin al-As dan Khalid ibn al-Walid sebagai panglima-panglima pasukan kaum muslimin radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Kemudian selanjutnya, hibati fillah azallahu wa iyyakum, amalan beliau yang begitu besar pula adalah tanfidhu jaisy Usamah, yaitu melanjutkan pengutusan pasukan Usamah ibnu Zaid, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hibati fillah azallahu wa iyyakum, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, di tahun terakhir di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sebagaimana kita telah pelajari sebelumnya, Nabi SAW mengirimkan sebuah pasukan yang berjumlah kurang lebih 700 orang yang dipimpin oleh Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu, putra dari Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW yang telah terbunuh secara syahid dalam perang Mu'tah. Usamah ibnu Zaid dikirimkan oleh Nabi SAW untuk memimpin pasukan yang di dalamnya terdapat Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi kemudian sesampainya mereka di wilayah Jurf, mereka kemudian berhenti sejenak, belum melanjutkan perjalanan, dikarenakan kabar yang sampai kepada mereka bahwa Nabi SAW sakit dan penyakit Nabi SAW semakin parah. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun kemudian ditarik mundur ke Madinah karena diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengimami salat, untuk memimpin kaum muslimin dalam salat mereka. Maka tatkala Nabi SAW meninggal, tatkala Nabi SAW wafat, mereka pun berhenti, tidak melanjutkan perjalanan. Mereka berhenti di daerah Jurf. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditunjuk menjadi khalifah, menggantikan Nabi SAW. Dan tatkala itu, sepeninggal Nabi SAW, irtaddat al-Arab, orang-orang di Jaziratul Arab banyak dari mereka yang murtad. Bahkan para sejarawan muslim mengatakan bahwa tidak tersisa dari kabilah-kabilah atau dari kota-kota di wilayah Jaziratul Arab kecuali mereka telah murtad, kecuali 3 kota saja, yaitu Makkah, Madinah dan Taif. Makkah, Madinah dan Taif. Selain dari ketiga kota tersebut, kebanyakan dari orang-orang dari kaum muslimin di Jaziratul Arab, mereka semua murtad, keluar dari Islam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pun merasa memiliki kekuatan kembali. Mereka merasa bahwa Nabi SAW telah wafat, sehingga mereka dapat mengembalikan kejayaan mereka sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Beberapa di antara orang-orang murtad, di antara mereka ada yang menganggap bahwasannya kepemimpinan kaum muslimin berada di tangan Nabi SAW dan mereka wajib mentaati Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW sudah wafat, maka sudah tidak ada lagi kewajiban mereka untuk menaati siapapun. Sehingga kemudian muncullah pemimpin-pemimpin kabilah mereka, di antaranya mereka mengaku sebagai nabi. Mengaku sebagai nabi. Di antara orang-orang yang mengaku sebagai nabi di masa kepemimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang terkenal di antara mereka adalah 4 orang. Yang pertama Al-Aswad Al-Unsi. Al-Aswad Al-Unsi. Yang kedua adalah Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Yang ketiga adalah Musailamah bin Habib Al-Hanafi, yang terkenal dengan Musailamah Al-Kadzab. Dan yang keempat adalah Sajah bintul Harith At-Tamimiyah. Sajah bintul Harith At-Tamimiyah. Ini 4 orang yang mengaku sebagai nabi, atau 4 orang yang terkenal mengaku sebagai nabi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi tersebut dan keadaan kepemimpinan kaum muslimin masih kacau balau karena Nabi SAW telah wafat dan kaum muslimin masih berkabung. Mereka masih bersedih atas wafatnya Nabi SAW. Sedangkan orang-orang di Jaziratul Arab banyak dari mereka yang murtad.
Bayangkan apa yang akan antum lakukan tatkala antum menjadi pemimpin sebuah negeri. Negeri tersebut sedang kacau balau karena ditinggal pemimpin sebelumnya. Baru ditunjuk pemimpin baru, pemimpin yang baru saja ditunjuk, dan tiba-tiba keadaan begitu kacau. Sedangkan ada sebuah pasukan yang harus melanjutkan perjalanan untuk melawan orang-orang Romawi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengambil keputusan untuk melanjutkan pasukan Usamah. Meskipun banyak dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mendatangi Umar bin Khattab, menyampaikan kepada Umar bin Khattab agar bermusyawarah dengan Abu Bakar As-Siddiq supaya Abu Bakar As-Siddiq mengkaji kembali keputusan beliau untuk melanjutkan pengiriman pasukan Usamah. Karena mereka melihat bahwasanya keadaan kaum muslimin sedang kacau balau. Yahudi dan Nasrani merasa begitu kuat. Orang-orang di Jaziratul Arab banyak dari mereka yang murtad. Kaum muslimin masih bersedih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok tiba-tiba Abu Bakar bukannya merapikan terlebih dahulu kepemimpinan kaum muslimin, akan tetapi malah melanjutkan pengiriman pasukan Usamah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mendatangi Abu Bakar As-Siddiq untuk membicarakan dengan Abu Bakar As-Siddiq tentang keputusan tersebut, tentang kebijakan Abu Bakar tersebut. Tatkala Abu Bakar mendengar ucapan Umar yang mengkritik keputusan tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mulai geram, dan beliau radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, sungguh aku tidak akan pernah untuk membatalkan pengiriman pasukan yang telah dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya tidak tersisa seorang pun kecuali aku, maka akulah yang kemudian akan melanjutkan pengiriman pasukan tersebut. Sekalipun para anjing-anjing itu sudah mengelilingi kaki ummahatul mukminin, hendak melukai ummahatul mukminin, aku masih akan tetap mengirimkan pasukan tersebut. Karena pasukan tersebut yang mengirimkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah menyampaikan hal tersebut kepada Umar, Umar pun terdiam. Umar pun terdiam, tidak dapat berkata-kata mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Habibati fillah azza wa iyyakum, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian keluar dari Madinah bersama Abdurrahman bin Auf, hendak mengantarkan pasukan Usamah. Beliau turun dari tunggangan beliau dan memberikan tunggangannya kepada Abdurrahman bin Auf, dan Abu Bakar mengambil tali tunggangan Usamah, menuntun tunggangan Usamah untuk mengantarkan Usamah dan pasukannya berjalan meninggalkan Madinah. Maka kemudian Usamah pun merasa sungkan. Usamah pun merasa sungkan karena Usamah pada usia yang begitu belia, beliau menunggangi tunggangan, sedangkan Abu Bakar adalah orang yang menarik tunggangan tersebut. Abu Bakar pemimpin kaum muslimin, orang yang sudah tua, sahabat yang senior, sahabat yang terbaik. Sebagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar kemudian mengatakan kembali kepada Umar, ya sudah Umar, kalau memang Abu Bakar bersikukuh untuk mengirimkan pasukan tersebut, maka coba katakan kepada Abu Bakar supaya menunjuk orang lain menggantikan Usamah.
karena Usamah ini masih muda belia, usia beliau pada saat itu masih 16 atau 17 tahun. Bayangkan usia 16 atau 17 tahun sudah ditunjuk oleh Nabi SAW memimpin pasukan yang di dalamnya terdapat Abu Bakar dan Umar. Sebagian sahabat dari kalangan Ansar mengatakan kepada Umar agar membicarakan dengan Abu Bakar untuk menunjuk pemimpin yang lain selain Usamah. Karena Usamah masih begitu belia, sedangkan di dalam pasukan tersebut terdapat sahabat-sahabat yang sudah senior. Umar pun kemudian mendatangi Abu Bakar dan menyampaikan hal tersebut kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun kemudian mulai geram dan mengatakan kepada Umar bahwasanya aku tidak akan pernah menggantikan seseorang yang ditunjuk oleh Nabi SAW menjadi pemimpin. Mengapa engkau mengatakan hal demikian kepadaku, wahai Umar? Padahal engkau tahu aku begitu mengikuti Nabi SAW dan Nabi SAW yang telah menunjuk Usamah untuk menjadi pemimpin pasukan tersebut. Dan aku tidak akan pernah menggantikan seseorang yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menjadi pemimpin. Maka Umar pun kemudian sedih dan kembali mengatakan kepada sahabat-sahabat yang meminta kepada beliau dari kalangan Ansar tersebut. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, celaka kalian, mengapa kalian menyuruhku untuk membicarakan kepada Abu Bakar hal tersebut, padahal kalian sudah tahu Abu Bakar itu tidak akan pernah menyelisihi Nabi SAW. Sehingga kemudian Abu Bakar pun melanjutkan perjalanan beliau untuk mengantarkan kepergian pasukan Usamah. Beliau yang menarik tali tunggangan Usamah ibn Zaid, sedangkan Usamah bin Zaid menaiki tunggangannya. Usamah pun sungkan, kemudian mengatakan kepada Abu Bakar, wallahi la anzilanna wa la tarkabanna ya khalifata Rasulillah. Demi Allah, sungguh engkau harus menaiki tunggangan ini dan aku yang harusnya turun. Akan tetapi Abu Bakar Siddiq menolak. Wallahi la tarkabanna wa la tanzilanna. Sungguh demi Allah, jangan sekali-kali engkau turun, engkau harus menaikinya. Dan aku yang akan menuntun. Karena aku ingin ikut berperan dalam pengiriman pasukan tersebut. Aku ingin melangkahkan kakiku untuk berjihad di jalan Allah. Karena barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk berjihad di jalan Allah, satu langkah yang ia langkahkan atau satu langkah yang ia pijaki, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan 700 kebaikan. Pada setiap langkah yang dipijakkan oleh seseorang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Abu Bakar pun melanjutkan dalam perjalanan beliau mengantarkan kepergian pasukan Usamah, dan pasukan Usamah pun kemudian berangkat menuju ke wilayah Romawi. Pasukan Usamah keluar selama kurang lebih 40 hari. 40 hari tanpa perjalanan. Di riwayat lain dikatakan 70 hari dengan perjalanannya. Perjalanan dengan masa beliau ketika berada di bumi Romawi tersebut. Sehingga kemudian pasukan Usamah pulang dalam keadaan selamat dan berhasil mendapatkan kemenangan kembali ke Madinatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah masuk waktu Isya, kajian akan kita lanjutkan bismillah ta'ala selepas Isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengirimkan pasukan Usamah ibn Zaid, pasukan yang dipimpin oleh Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu pada awal bulan Rabiul Awal, pada pada pertengahan menuju akhir Rabiul Awal. Karena Nabi SAW meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal
tahun 11 Hijriyah, dan pada bulan tersebut pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah ibn Zaid. Sebelum pasukan Usamah ibn Zaid berjalan menuju ke bumi Romawi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala mengantarkan pasukan, beliau radhiyallahu anhu menitipkan pesan, berwasiat kepada pasukan Usamah ibn Zaid dengan mengatakan, dan pesan ataupun wasiat tersebut adalah pesan yang senantiasa disampaikan oleh Nabi SAW tatkala beliau hendak mengirimkan pasukan, hendak mengutus sebuah pasukan. Abu Bakar mengatakan, ayyuhan nas usikum bi'ashar fahfadhuha anni. Aku berwasiat kepada kalian dengan 10 hal, maka jagalah dariku 10 hal tersebut. Kata beliau, janganlah kalian berkhianat, dan janganlah kalian berbuat curang, janganlah kalian memutilasi, dan janganlah kalian membunuh anak kecil, orang tua maupun perempuan. Janganlah kalian memotong pohon korma, jangan kalian bakar, dan jangan pula kalian memotong ataupun membakar pohon yang berbuah. Janganlah kalian menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih onta, kecuali jika kalian hendak gunakan sembelihan tersebut untuk dimakan. Dan kalian akan melewati kaum-kaum yang mana mereka telah menyendiri di dalam rumah peribadahan mereka, maka biarkanlah mereka seperti itu, jangan kalian bunuh. Dan kalian akan mendapati kaum-kaum yang memiliki bejana-bejana yang megah untuk mereka gunakan makan. Apabila kalian hendak gunakan bejana-bejana tersebut, maka cucilah dan ucapkanlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beberapa nasihat-nasihat lain yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana nasihat tersebut menunjukkan bagaimana akhlak Islam, bagaimana agama Islam ini sebenarnya membawa perdamaian, bukan agama radikalisme sebagaimana yang dituduhkan oleh beberapa orang, sebagaimana yang dituduhkan oleh beberapa manusia bahwa agama Islam ini agama peperangan, agama yang selalu mengajak berperang, mengebom dan lain sebagainya. Nasallallahu salamat wal afiyah. Maka Islam dan kaum muslimin berlepas diri dari semua tuduhan-tuduhan tersebut. Kemudian berjalanlah pasukan Usamah, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Usamah ibnu Zaid untuk mendatangi negeri Qudha'ah, melanjutkan dari Qudha'ah ke negeri Abil untuk mengirimkan tunggangan-tunggangan atau pasukan berkuda mereka ke wilayah Qudha'ah, dan juga untuk menyelesaikan perkara mereka dengan penduduk-penduduk Abil. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala ia tetap mengirimkan pasukan Usamah, sehingga kemudian pasukan Usamah kembali ke Madinah dalam keadaan selamat, ghanimina salimin, dalam keadaan selamat dan membawa harta rampasan perang. Sehingga kemudian terdengarlah di setiap wilayah yang dilewati oleh Usamah dan pasukannya, Usamah berserta dengan 3.000 pasukannya melewati setiap wilayah di Jaziratul Arab yang berada dalam perjalanan mereka menuju Romawi. Setiap perkampungan yang mereka lewati, perkampungan tersebut akan mengatakan,
ini pasukan tidak mungkin keluar dari negeri yang lemah. Mereka pasti keluar dari negeri yang kuat. Sehingga kemudian tatkala beberapa kabilah ingin ikut murtad, karena mendengar beberapa kabilah-kabilah lain di wilayah Jaziratul Arab murtad menyelisihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kabilah-kabilah yang mereka lewati, kabilah-kabilah yang dilewati oleh pasukan Usamah ibnu Zaid, tatkala melihat Usamah dengan pasukannya, mereka pun kemudian takut. Sehingga kemudian mereka enggan untuk mengumumkan kemurtadan mereka dan kembali kepada agama Islam. Dan tatkala Usamah sampai di wilayah Qudha'ah pun menyerah. Mereka kemudian melanjutkan ke wilayah Abil. Penduduk Abil pun menyerah. Dan Usamah kembali ke hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawa kabar gembira berupa kemenangan untuk kaum muslimin. Inilah akhir dari cerita pengiriman pasukan yang dipimpin oleh Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Hibati fillah azallahu ayyakum, bayangkan seorang Usamah ibn Zaid yang berusia 16 atau 17 tahun sudah ditunjuk oleh Nabi SAW dan kemudian dilanjutkan penunjukan tersebut oleh Abu Bakar As-Siddiq, dipertahankan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan yang di dalamnya terdapat pembesar-pembesar sahabat Nabi SAW, berjalan menuju Romawi untuk memerangi orang-orang Romawi dan kembali dalam keadaan selamat membawa kabar gembira berupa kemenangan untuk kaum muslimin. Kita di saat usia 16 atau 17 tahun, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Masih main-main motor, masih scrolling sosial media dan lain sebagainya. Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang kelak bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi SAW mengatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat sampai ia ditanya 4 perkara. Dalam riwayat lain 5 perkara, di antaranya wa an syababihi fima ablah, masa mudanya apa yang ia gunakan. Usamah bisa menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, saya sudah ditunjuk oleh Nabi SAW untuk memimpin pasukan kaum muslimin membebaskan Romawi. Bayangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa menjawab hal tersebut. Maka putra-putri kita dari semenjak belia, mari kita ajarkan kepada mereka kecintaan terhadap agama Islam ini. Kita ajarkan kepada mereka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan masa muda mereka di dalam ketaatan kepada Allah, supaya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka bisa menjawab dengan yakin, dengan penuh percaya diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang sudah terlanjur lewat masa muda, maka tidak ada kata terlambat, karena banyak pula dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang masuk agama Islam di usia senja, akan tetapi kemudian mereka memiliki keislaman yang baik, memiliki peran perjuangan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hibati fillah azallahu wa iyyakum. Selanjutnya, amalan atau kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di masa kepemimpinan beliau adalah qitalul murtaddin, memerangi orang-orang yang murtad. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwa di antara kaum-kaum yang murtad, mereka adalah orang-orang yang keluar dari agama Islam
disebabkan mengikuti pemimpin-pemimpin mereka yang mengaku sebagai seorang nabi, ataupun enggan untuk membayarkan zakat, yang mana zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Nabi SAW mengatakan, bunyal islamu ala khams, syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi ramadan. Agama Islam ini didirikan di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatain, kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, dan kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Mendirikan salat dan menunaikan zakat, berpuasa dan melakukan ibadah haji. Maka di antara orang-orang di Jaziratul Arab, di antara mereka ada yang enggan membayar zakat disebabkan mereka meyakini bahwasannya zakat adalah upeti yang harus mereka bayarkan kepada Nabi SAW. Sehingga kemudian tatkala Nabi SAW wafat, telah gugur kewajiban mereka untuk membayar zakat. Orang-orang seperti ini yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di antara orang-orang yang mengaku sebagai nabi adalah 4 orang yang terkenal. Di antara mereka adalah Al-Aswad Al-Unsi, kemudian ada Musailamah bin Habib Al-Hanafi, ada Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, dan juga Sajah bintul Harith At-Tamimiyah. 4 orang yang terkenal mengaku sebagai seorang nabi. Hibadi fillah azza wa iyyakum. Kita akan membahas sedikit tentang Al-Aswad Al-Unsi. Karena Al-Aswad Al-Unsi, ia mengaku sebagai seorang nabi dari zaman Nabi SAW masih hidup. Akan tetapi kemudian dia mati di pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, dan sampailah kabar kematiannya kepada Abu Bakar As-Siddiq di akhir-akhir bulan Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah, di awal-awal kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Haibati fillah azza wa iyyakum. Al-Aswad Al-Unsi namanya adalah Abhalah bin Ka'ab bin Ghauth. Abhalah bin Ka'ab bin Ghauth, dari sebuah negeri yang disebut Kahf Khubban. Kahf Khubban di wilayah Yaman. Kita sedikit murajaah ke belakang. Tatkala Nabi SAW menuliskan surat-surat untuk kemudian dikirimkan kepada para pemimpin-pemimpin negeri, mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam, di wilayah Yaman ada salah satu perwakilan dari pemimpin Persia. Pemimpin Persia saat itu yang bernama Kisra. Ia memiliki perwakilan di wilayah Yaman yang bernama Badham. Nabi SAW kemudian mengirimkan surat kepada Badham untuk disampaikan kepada Kisra. Kemudian tatkala Kisra membaca surat tersebut, ia pun marah dan merobek surat Nabi SAW, sehingga kemudian Nabi SAW mendoakan keburukan untuknya, akan merobek, Allah Subhanahu wa taala akan merobek kekuasaannya sebagaimana ia merobek surat dari Nabi SAW. Kisra pun memerintahkan Badham untuk mengutus 2 orang, memanggil Nabi SAW ke hadapannya untuk meminta maaf karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu di surat yang beliau tuliskan sebelum nama Kisra. Nabi SAW menuliskan Bismillah di awal surat beliau. Maka tatkala Badham mengirimkan 2 orang tersebut menghadap ke Madinah, ke hadapan Nabi SAW, mereka berdua justru mendapati Nabi SAW benar seorang nabi.
Dan Nabi SAW mengatakan kepada mereka berdua bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan kekuasaan Kisra dengan terbunuh oleh putranya sendiri. Maka mereka berdua pun kemudian kembali ke pengutus mereka, yaitu Badham. Dan Badham tatkala mendengar hal tersebut, ia pun hendak menyampaikan kepada Kisra bahwa Nabi SAW enggan menghadap kepadanya. Akan tetapi benar apa yang dikatakan Nabi SAW, bahwasanya Kisra telah terbunuh oleh putranya sendiri dan kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Yazdajird. Sehingga kemudian Badham pun mengakui kebenaran Nabi SAW dan masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi kemudian Badham dibunuh oleh Al-Aswad Al-Unsi yang pada saat itu muncul mengaku sebagai seorang nabi dan hendak menguasai wilayah Yaman dan kemudian memerangi Nabi SAW. Sehingga kemudian Badham digantikan oleh putranya. Badham digantikan oleh putra beliau yang bernama Syahr ibn Badham. Syahr ibn Badham. Dan Nabi SAW, Badham bukan dibunuh oleh Al-Aswad Al-Unsi. Badham hidup di dalam agama Islam, kemudian tatkala beliau meninggal, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Syahr ibn Badham. Dan Nabi SAW mengirimkan beberapa utusan ke negeri Yaman untuk memimpin wilayah-wilayah di daerah Yaman. Nabi SAW menjadikan Badham, Syahr ibn Badham dan Amir Al-Hamadani untuk memimpin wilayah Hamdan. Abu Musa Al-Ash'ari memimpin wilayah Ma'rib. Khalid bin Sa'id ibn Al-As memimpin wilayah Najran dan Rama' dan Zabid. Ya'la bin Umayyah memimpin wilayah Janad. At-Tahir bin Abi Halah memimpin negeri Al-Ash'ariyin. Amr ibn Hazm memimpin wilayah Najran. Ziyad bin Labid memimpin wilayah Hadramaut. Ukashah bin Thawr memimpin wilayah Sakasik. Dan Bani Muawiyah memimpin wilayah Kindah. Mereka pun senantiasa berada pada kepemimpinan utusan-utusan Nabi SAW sampai kemudian muncullah Al-Aswad Al-Unsi. Dan Al-Aswad Al-Unsi tidak lama memimpin atau tidak lama mengaku sebagai seorang nabi, karena dari semenjak kemunculannya hanya bertahan antara 3 sampai 4 bulan saja sampai ia kemudian terbunuh. Haibati fillah azallahu wa iyyakum. Syahr ibn Badham tatkala mengetahui kemunculan Al-Aswad Al-Unsi, ia kemudian memerangi Al-Aswad Al-Unsi. Terjadilah peperangan antara mereka berdua dan Al-Aswad Al-Unsi berhasil membunuh Syahr ibn Badham. Kemudian melanjutkan ekspansi wilayahnya ke negeri-negeri di sekitar Yaman yang lainnya. Sehingga kemudian para sahabat-sahabat Nabi SAW yang diutus oleh Nabi SAW untuk memimpin wilayah-wilayah tersebut, mereka pun kemudian berkumpul bersama dengan At-Tahir ibn Abi Halah di wilayah Al-Ash'ariyin. Mereka pun kemudian mengabarkan kepada Nabi SAW apa yang terjadi di negeri Yaman. Dan kemudian Nabi SAW mengutus Mu'adz ibn Jabal untuk memberikan komando kepada pemimpin-pemimpin atau utusan-utusan di negeri Yaman yang diutus oleh Nabi SAW untuk memerangi Al-Aswad Al-Unsi. Di antara pemimpin tersebut ada yang kemudian bersekutu dengan
sepupu istrinya Al-Aswad Al-Unsi. Karena Al-Aswad Al-Unsi tatkala membunuh Syahr ibn Badham, ia menikahi jandanya Syahr ibn Badham. Istri Syahr bin Badham dinikahi oleh Al-Aswad Al-Unsi, dan istrinya merupakan seorang mukminah, tu'minu billahi wa rasulih. Kemudian dinikahi secara paksa oleh Al-Aswad Al-Unsi, dan ia memiliki sepupu yang bernama Fairuz Ad-Dailami. Fairuz Ad-Dailami bersekongkol dengan istri Al-Aswad Al-Unsi yang merupakan mantan istri Syahr ibn Badham untuk kemudian membunuh Al-Aswad Al-Unsi. Dan kemudian berhasillah mereka berdua dalam rencana tersebut, dalam rencana membunuh Al-Aswad Al-Unsi, sehingga kemudian sampailah berita kematian Al-Aswad Al-Unsi ke hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di akhir bulan Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriyah. Dan ini akhir dari kehidupan Al-Aswad Al-Unsi dan pengakuannya sebagai seorang nabi yang berlaku atau yang berlalu selama hanya 3-4 bulan. Haibati fillah azallahu wa iyyakum. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mulai mengirimkan pasukan-pasukan untuk memerangi Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, untuk memerangi Musailamah bin Habib Al-Hanafi, untuk memerangi Sajah bintul Harith At-Tamimiyah dan kabilah-kabilah lain yang murtad keluar dari agama Islam disebabkan mengikuti pemimpin-pemimpin mereka yang mengaku sebagai seorang nabi, ataupun mereka-mereka yang enggan untuk membayarkan zakat. Insyaallah taala pembahasan tentang peperangan-peperangan tersebut ataupun perlawanan Abu Bakar radhiyallahu anhu melawan orang-orang yang mengaku sebagai nabi ataupun orang-orang yang enggan untuk membayarkan zakat akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus dan menjaga kita semua dari segala fitnah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.